Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damia Pertiwipati dengan NIM 20304111022 dari program studi Aquaculture angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan praktikum biologi perikanan. Pada praktikum kali ini, ada 3 hal yang melatar belakangi. Yang pertama, biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan studi mengenai ikan yang dapat dipanen oleh manusia sebagai sumber daya. Selain itu, pengertian ini juga ditujukan kepada pengertian dari fisiologi, pertumbuhan, reproduksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni ada pertumbuhan, merupakan pertambahan ukuran panjang dan bobot ikan yang dipengaruhi oleh genetik, lingkungan, serta hormon. Yang ketiga yaitu ada reproduksi, merupakan tahap-tahap tertentu dalam perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Lalu ada tujuan yang ingin dicapai pada praktikum kali ini. Yang pertama, untuk mengetahui sebaran frekuensi distribusi ikan. Yang kedua, untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat kematangan gonad ikan. Yang keempat, untuk mengetahui indeks kematangan gonad ikan. Yang kelima, untuk mengetahui fekuensitas ikan. Yang keenam, untuk mengetahui panjang usus atau kebiasaan makan ikan. Selain itu, pelaksanaan praktikum dilaksanakan seminggu sekali pada hari Rabu di Laboratorium Ekologi Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada praktikum kali ini yakni penggaris, alat bedah praktikum, cawan Petri, nampan, timbangan, botol film, label stiker, Volmarin 4%, pinset, serta bahannya yakni ikan nila. Pada praktikum kali ini kita akan melaksanakan 4 tahapan. Yang pertama, panjang bobot, yaitu menyiapkan ikan nila yang akan diamati, mengukur panjang total ikan, baku serta cagak menggunakan penggaris, lalu menimbang bobot ikan tersebut menggunakan timbangan. Yang kedua ada TKG, yakni membedah ikan menggunakan pisau lalu mengambil bagian gonad ikan. Bagian gonad yang diambil akan diamati untuk mengetahui TKG ikan tersebut. Lalu, setelah melakukan pengamatan, TKG tersebut akan ditimbang dan dicatat hasilnya. Yang ketiga yaitu ada fekuensitas. Caranya, mengambil gonad yang sudah ditimbang, lalu memotong bagian ujung gonad menjadi 4 bagian, menaruh bagian gonad tadi ke cawan Petri, lalu menimbangnya dan catat hasilnya di lembar kerja. Setelah itu, encerkan telur dengan Aquades dan menghitung telur bagian gonad. Yang keempat, yaitu ada panjang usus. Ikan yang sudah dibedah akan diambil ususnya, lalu mengukur usus tersebut menggunakan penggaris. Pada bagian ini, bersihkan rumus-rumus yang akan digunakan pada saat pengolahan data nanti. Pada tabel 2, yakni distribusi frekuensi panjang dan berat ikan nila. Nah, di tabel ini kita dapat diketahui bahwa dari jumlah keseluruhan ikan nila sebanyak 50 ekor, dapat diketahui bahwa jumlah ikan nila betina lebih dominan, yakni 31 ekor dibandingkan ikan jantan yang berjumlah 19 ekor. Berdasarkan gambar 1 dapat diperoleh data hasil, yakni nilai tertinggi ikan nila jantan berada di selang kelas 165 sampai 174, sedangkan nilai terendahnya berada di selang kelas 155 sampai 164. Untuk ikan nila betina, nilai tertingginya berada di selang kelas 155 sampai 164, sedangkan panjang terendahnya berada di 2 selang kelas, yakni pada panjang 195 sampai 204 dan 205 sampai 214. Selanjutnya ada hubungan panjang dan berat ikan nila. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa ikan nila jantan memiliki nilai konstanta sebesar 2,84 dengan nilai koefisien determinasinya yakni 78%, di mana nilai tersebut dapat dikatakan mewakili keadaan yang sebenarnya di alam. Untuk nilai ikan nila betina dapat diketahui bahwa ikan nila betina memiliki nilai konstanta B sebesar 2,509, di mana memiliki nilai koefisien determinasi sebesar 85%, yang dimana keadaan tersebut juga mewakili keadaan yang sebenarnya di alam. Dari pernyataan tadi dapat disimpulkan bahwa hubungan panjang dan berat ikan nila memiliki pola pertumbuhan alometrik negatif, di mana B lebih kecil dari 3. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan menurut Subianto dan Maulana tahun 2013 yang menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi berkisar 70-80% menandakan bahwa hubungan panjang dan bobot ikan sangat erat. Tingkat kematangan gonad pada ikan nila betina didominasi oleh TKG 1, di mana terdapat 2 selang kelas, yakni selang kelas 195-204 dan 205-214. Pada gambar 5,
Tingkat kematangan gonad ikan nila jantan didominasi oleh TKG 1, 2, dan TKG 3. TKG 1 memiliki dua selang kelas yang mendominasi, yakni pada selang kelas 155-164 dan 205-214. Pada TKG 2 mendominasi pada selang kelas 195-204, sedangkan pada TKG 3 mendominasi pada selang kelas 175-184. Selanjutnya yaitu indeks kematangan gonad atau IKG. Pada gambar 6 menunjukkan bahwa indeks kematangan gonad ikan nila dan jantan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari indeks kematangan gonad ikan jantan mengalami penaikan dari TKG 2 ke TKG 3 lalu turun ke TKG 1, berbanding balik dengan ikan nila betina yang mengalami fekunditas. Fekunditas dapat diartikan sebagai jumlah telur yang terdapat dalam ovari ikan yang telah mencapai TKG 4. Hubungan fekunditas dengan ukuran ikan ditentukan menggunakan analisis regresi linier. Nilai fekunditas dari suatu spesies dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pakan, ukuran ikan, diameter telur, dan faktor lingkungan. Berdasarkan hasil data, ikan nila jantan memiliki panjang usus tertinggi dengan nilai 170 cm dengan panjang total 191 mm. Sedangkan untuk panjang terendah dengan nilai 49,5 cm dengan panjang total 194 mm. Untuk ikan betina sendiri memiliki panjang usus tertinggi dengan nilai 92 cm dengan panjang total 210 meter. Sedangkan untuk panjang usus terendah berada pada nilai 69 cm dengan panjang total 145 mm. Menurut Effendi, tahun 2002 menyatakan bahwa ada 3 macam ikan, yakni 1. Panjang usus lebih panjang dibandingkan panjang total ikan. Sifat makan ikan adalah herbivora. 2. Panjang usus yang relatif sama dengan panjang total ikan. Sifat makannya omnivora. 3. Jika panjang usus lebih pendek dibandingkan panjang total ikan, maka sifat makannya karnivora. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan di laboratorium, besar kemungkinan bahwa ikan nila jantan dan betina adalah jenis ikan herbivora. Kesimpulan yang didapat adalah, berdasarkan hasil praktikum dari 50 ikan nila, di mana ikan nila jantan sebanyak 19 ekor, sedangkan ikan betina sebanyak 31 ekor, di mana sebaran ukuran ikan nila jantan tertinggi ditemukan pada selang kelas 184-194 mm. Sedangkan ukuran ikan betina tertinggi ditemukan pada selang kelas 155-164 mm. Dengan pola pertumbuhan alometrik negatif. Berdasarkan hasil praktikum, tingkatan TKG antara 1, 2, 3, dan 4 lebih didominasi oleh TKG 1, baik itu ikan nila jantan maupun ikan nila betina. Berdasarkan kebiasaan makanannya, ikan dibagi menjadi 3 golongan, yakni karnivora, herbivora, serta omnivora, dan yang ditemukan pada praktikum kali ini yaitu dengan kebiasaan makan ikan herbivora, yaitu panjang usus lebih panjang dibandingkan panjang total ikan, menurut Effendi tahun 2002. Dan ini adalah sumber referensi yang dibutuhkan dalam laporan praktikum biologi perikanan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.